Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship hari ini 31 Januari 2025. Kita mengakhiri bulan Januari kita berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Ibadah hari ini dengan tema Teruslah Mewartakan Kabar Baik yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH, Pendeta Universitas. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nas pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saya undang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 31 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada hingga saat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Di saat ini kami datang di Maranatha Fellowship di hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau datang berkati kami semua, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau berjalan dengan lancar ya Bapa. Siapkan hati-hati kami ya Tuhan agar kami mampu untuk menerima keberadaan-Mu di dalam hati-hati kami ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
pelayanan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sampurasun. Sampurasun. Ya. Mari kita berpadu hati dalam doa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, kami datang kepadamu di saat ini
memohon kasih dan tuntunan Tuhan. Di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat, supaya apa yang menjadi pesan firman Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon, mari Tuhan berfirmanlah untuk kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 10 di bawah judul perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani, serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun, ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang mau belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Dan hari ini juga ibadat yang terakhir di hari Jumat. Tanggal 3 nanti kita akan mulai fellowship
di hari Senin pagi. Berharap ketika fellowship dipindahkan ke hari Senin, ada sivitas yang datang untuk beribadat itu jauh lebih banyak. Ini lebih banyak kursi kosongnya ya. Semoga dengan dipindahkan nanti lebih banyak orang yang punya antusiasme untuk beribadat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejatinya Sivitas Akademika Maranatha ini membutuhkan yang namanya persekutuan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua membutuhkan yang namanya ibadat. Persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan dunia ini, kalau kita mau jujur, sangat membutuhkan lawatan Tuhan. Sangat membutuhkan cinta kasih Allah. Kita bisa lihat ada peperangan yang masih terus terjadi. Ada masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, masalah-masalah moral. Semua masih terjadi. Walaupun katanya dunia kita ini sudah begitu maju. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu dalam ibadah kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua diajak untuk merenungkan tema teruslah mewartakan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk terus jangan berhenti untuk mewartakan kabar baik. Kabar baik adalah kabar sukacita bahwa dunia ini, manusia, Anda dan saya, kita semua diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Itu kabar baik. Dan kabar baik itu diamanatkan untuk semua orang percaya. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Soalnya adalah apakah Bapak, Ibu, dan saya punya beban, punya rasa tanggung jawab sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Kristus untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang syarat dengan persoalan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya punya keterpanggilan untuk terus mewartakan kabar baik di kota ini, di tempat di mana kita ada, bahkan khususnya di kampus kita. Tentu mewartakan kabar baik itu tidak sama dengan kristenisasi. Mewartakan kabar baik bukan kristenisasi. Mewartakan kabar baik berarti kita menyatakan di dalam kata dan juga di dalam laku kita akan kasih Allah bagi dunia. Kasih yang menyelamatkan, bukan kasih yang menghukum, bukan kasih yang membinasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya teringat dengan seorang yang bernama William Carey. William Carey ini adalah seorang Inggris yang kemudian punya hati, punya keterpanggilan untuk menyampaikan kabar baik. Dia berani untuk keluar meninggalkan negaranya, meninggalkan Inggris, pergi ke negeri yang jauh untuk menyampaikan kabar baik, khususnya untuk saudara-saudari yang ada di India. Dia terpanggil pada saat itu karena dia melihat orang kok enggak punya gairah, orang kok enggak punya semangat untuk membagi cinta dan kebaikan Tuhan kepada orang lain.
Dan akhirnya dia pergi ke India, dan perjalanan dia ke India itu walaupun dia membawa kabar baik, tapi perjalanannya tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Dia datang ke India, dia mengalami penolakan. Akhirnya dia harus bekerja di perkebunan kina. Istrinya tidak siap dengan situasi yang mereka alami. Istrinya stres, depresi berat, sakit jiwa malah. Anaknya meninggal. Ketika dia tinggal di perkebunan, disitulah dia belajar bahasa Sanskrit. Disitulah dia belajar bahasa Bengali. Lalu dia fokus untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa orang India. Walaupun berat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar karena pekerjaan mewartakan kabar baik itu penuh dengan risiko. Perjalanan yang tidak selalu baik-baik saja, tetapi itu tidak mengendurkan semangat seorang William Carey. Dia berkarya dengan luar biasa. Bahkan akhirnya dia dijuluki sebagai bapak misionaris modern. Karena dia melatih, dia mengajak orang bagaimana supaya tetap survive. Bagaimana bertahan dalam iman di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Dan kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam bacaan kita tadi, ternyata kesulitan yang sama atau yang serupa dialami juga oleh Rasul Paulus. Ketika Paulus berkunjung ke Efesus, dia menyampaikan kabar baik mengenai karya Allah yang menyelamatkan dunia di dalam Yesus Kristus. Orang menolak. Bahkan dikatakan orang mengumpat. Orang mencibir, orang memaki. Orang menolak dia. Tapi Paulus tetap bertahan. Kenapa? Karena kekuatan Injil yang ia yakini itu yang menyelamatkannya dan menyelamatkan dunia. Paulus terus melayani dengan penuh sukacita. Ia tinggal di sana berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kebaikan yang kita tanam itu memang butuh proses. Apa yang kita kerjakan itu belum tentu langsung membuahkan hasilnya. Butuh waktu. Paulus ketika ada yang menolak dia kemudian memisahkan mereka yang menerima. Dia mendidik mereka secara khusus, tadi dikatakan dalam ruang kuliah Tiranus. Dia mendidik mereka yang mau. Dia mendidik mereka untuk siap mewartakan kabar baik. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang Rasul Paulus lakukan ternyata membuahkan hasil. Hal ini dilakukan selama 2 tahun sehingga semua penduduk Asia dikatakan tadi, tentu di daerah Efesus pada saat itu, mereka boleh menerima Kristus Yesus. Mereka mendengarkan firman dan iman mereka boleh bertumbuh. Dan kita melihat Rasul Paulus tetap menjaga relasi yang baik dengan jemaat itu. Ia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, menguatkan mereka supaya mereka terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan dalam kasih. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, cerita mewartakan kabar baik itu
memang syarat dengan pergumulan, syarat dengan kesulitan. Tetapi pergumulan dan kesulitan itu tidak pernah menghentikan kabar baik. Justru membuka jalan-jalan baru. Ada yang menolak, tetapi banyak yang menerima. Dan Allah terus bekerja dengan caranya. Melalui siapa? Termasuk melalui Anda dan saya hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini Bapak, Ibu, dan saya ditantang untuk memberitakan kabar baik secara kontekstual dan relevan. Zaman berubah. Tentu apa yang dulu Paulus lakukan tidak bisa serta-merta kita kerjakan dalam konteks kita hari ini. Apa yang dulu dilakukan oleh William Carey di India tidak serta-merta bisa Bapak, Ibu, dan saya lakukan dalam konteks kita di sini. Kita diajak untuk harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk sungguh-sungguh berhikmat. Supaya apa? Supaya kabar baik yang kita beritakan itu memang dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Jangan sampai kita punya niat baik menyatakan kabar baik, tapi kemudian diterima orang sebagai kabar buruk. Kristenisasi, Islamisasi, itu istilah-istilah yang menakutkan. Istilah-istilah yang dengan gampang memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu saya ingat ada yang namanya FL Anting. Ya. Mungkin tidak terlalu jelas, tapi ini Opa Anting. Bahkan saya pribadi kalau boleh memberi gelar, beliau ini rasulnya orang Jawa dan Jawa Barat. Kenapa? Karena di zamannya dia ini orang yang punya cara unik dalam mengabarkan Injil. Dia aslinya seorang ahli hukum. Dulu dia bertugas sebagai hakim di Semarang. Lalu dipindahkan ke Batavia menjadi wakil Mahkamah Agung. Nah, ketika dia di Batavia itulah dia kemudian dengan penuh kesungguhan melakukan pekabaran Injil. Dan dia punya ungkapan yang sangat terkenal dan itu menginspirasi sampai hari ini. Dia katakan Injil itu harus diberitakan oleh orang pribumi dan dengan cara-cara pribumi. Kenapa? Karena pada waktu itu yang memberitakan Injil ya hanya orang bule, orang Belanda yang datang. Orang-orang Indonesia yang asli, orang Jawa Barat dianggap sebagai orang rendahan. Tapi Anting kemudian melatih mereka. Injil harus diberitakan oleh orang-orang setempat dengan cara-cara setempat. Dan apa yang dilakukan oleh Anting itu berbuah hasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Anting bahkan mewartakan Injil dengan cara ngelmu. Pakai ngelmu, orang Jawa punya ngelmu, orang di Jawa Barat juga punya ilmu. Dan bagi Anting Kristus itulah sang ilmu sejati. Dia berhadapan dengan orang-orang yang masih berpikir pakai jampi-jampi. Dia tidak segan untuk melihat bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah itu lebih kuat kuasanya dari jampi-jampi. Tapi dia bicara dalam bahasa orang di masa itu. Sehingga orang ngerti, orang paham. Akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Kristen. Gereja Kristen Pasundan, kalau punya bapak ini bapaknya. Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat kalau punya bapak ini bapaknya.
F.L. Anting. Dari beliaulah tumbuh jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan, tumbuh jemaat-jemaat Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Dia mewartakan Injil secara kontekstual dan relevan. Dan hari ini Bapak Ibu dan saya, kita semua hidup di zaman yang berbeda. Tapi spirit untuk mengabarkan kabar baik secara kontekstual, secara relevan, itu menjadi panggilan bersama kita. Puji Tuhan, bersama dengan Pak Ilik, Maranatha jadi unggul. Banyak guru besar. Dan itu caranya kita memperlihatkan terang Kristus. Gimana terang Kristus itu bisa bercahaya kalau kita sendiri tidak punya kualitas? Maka sebagai orang Kristen, kalau mau berdampak, kalau mau menjadi seorang misionaris yang sungguh-sungguh berdampak, mari kita pupuk kualitas kita. Anda jadi misionaris tidak harus dengan mengubah profesi jadi pendeta atau jadi penginjil khusus. Ya. Kalau Anda bisa lakukan itu puji Tuhan, tapi kalau enggak, mari kita mengabarkan kabar baik itu dalam profesi kita. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tendik. Mari kita lakukan itu. Mari kita kabarkan kabar baik itu dalam kata tapi juga di dalam laku. Jangan sampai kita hanya omong-omong tapi laku kita berbeda. Mari kita nyatakan itu. Komunitas kita, kampus kita butuh Kristus, butuh cinta Yesus. Demikian juga dengan masyarakat. Maka mari kita terus mewartakan kabar baik. Walaupun jalannya tidak selalu baik. Tapi mari kita andalkan kuasa Roh Kudus. Itu yang memampukan. William Carey di India, itu yang memampukan Rasul Paulus jauh sebelumnya di Efesus. Itu juga yang memampukan seorang Anting di Jawa Barat. Dan Roh Kudus yang sama memampukan Bapak Ibu dan saya di masa kini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang tertera di layar atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar atau pintu masuk. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1 dan 2 bahwa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan
Mari kita bersatu di dalam roh. Ya Tuhan, kami mau pertama-tama mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih ada di Maranatha sampai hari ini ya Tuhan. Melalui hal-hal yang Engkau izinkan terjadi dan Engkau pimpin ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga akan adanya kepemimpinan yang muncul ya Tuhan belakangan hari ini. Itu semua pasti karena keizinan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sebab kami akan menyampaikan permohonan ya Tuhan, yang diwakilkan melalui hamba ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelantikan nanti pada saat rektor yang baru menjabat mulai per 1 Maret ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rektor yang lama telah melakukan yang terbaik, dan kami percaya siapapun rektornya ya Tuhan, dia adalah orang yang Kau kehendaki dan Kau pimpin untuk menjangkau setiap orang ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu juga berdoa untuk guru-guru besar ya Tuhan. Biarkah guru-guru besar ini ya Tuhan yang akan dilantik pada 17 Februari dapat menyadari bahwa gelar itu adalah tanggung jawab yang mereka harus bebankan dalam roh dan kebenaran untuk berjalan bersama Tuhan dan mengabdi dalam Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami punya hanya sementara, tapi Tuhan selamanya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk para instansi-instansi yang ada di Maranatha, mulai dari Yayasan, Direktorat Kemitraan, Badan Pelayanan Kerohanian, DSP, DSDI, dan Keuangan serta tak terbatas ya Tuhan. Kami percaya mulai dari dosen, staf, dan anak magang Engkau sertai ya Tuhan, dan tidak ada satupun Engkau biarkan jatuh ya Tuhan. Biarkanlah segala yang kami lakukan ini dapat murni ya Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk yang UAS, yang sudah sidang, kemudian yang akan menjalani kegiatan berikutnya. Biarkanlah Tuhan yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka, dan Tuhan yang akan menyertai juga yang ulang tahun ya Tuhan, sebab mereka Engkau izinkan masih bisa berkarya di dunia ini di usia baru mereka ya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, Engkau pegang sehingga apapun yang terjadi dan kami hadapi, kami dapat bersatu sebagai bangsa Indonesia dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tutup bungkus dalam roh dan kebenaran. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Kami mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk dapat hadir di ibadah Maranatha Fellowship minggu depan, Senin 3 Februari 2025 dengan tema Garam Bumi dan Terang Dunia yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Kami juga mengingatkan bahwa kegiatan Maranatha Fellowship yang semula diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 3 Februari 2025 diubah menjadi setiap hari Senin mulai pukul 8.45 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ingatkan, Maranatha Fellowship mulai tanggal 3 Februari 2025 diubah menjadi setiap hari Senin mulai pukul 8.45 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat.
Selanjutnya, persembahan diakonia. Pemasukan saldo pertanggal 24 Januari 2025 jumlah Rp8.703.688. 2. Persembahan Maranatha Fellowship 24 Januari 2025 sejumlah Rp630.000. 3. Persembahan 2024 sejumlah Rp660.500. Jadi saldo pertanggal 31 Januari 2025 sejumlah Rp9.994.188. Kami juga mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan serta rekan-rekan yang rindu untuk melayani dapat scan QR link pendaftaran pelayanan yang tertera di layar. Kami juga menghimbau Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang hadir untuk dapat mengisi link presensi. Saya undang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 557 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pakailah waktu anugerah-Mu Tuhan. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dan kita terus mewartakan kabar baik, tidak hanya di dalam kata tapi terlebih di dalam laku hidup sehari-hari. Mari kita berdoa mohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadat ini. Kami pulang membawa firman-Mu dan kami mohon dengan rendah hati kiranya Engkau memberkati kami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
dan ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.